Hartaku hartanya, hidupku hidupnya, tentang aku dan saudaraku. Aku dan dia bersaudara kandung, sama-sama seorang ibu yang membantu menopang hidup keluarga masing-masing. Ya, kami ibu bekerja. Nasib yang membuat kisah hidup kami bercerita beda. Aku kebetulan menjadi seorang abdi negara. Adikku seorang pedagang makanan. Suamiku seorang wira swasta. Suaminya seorang pekerja serabutan di samping menjadi marbot masjid di komplek tempat kami tinggal. Iya, kami tinggal sekomplek. Aku punya tempat tinggal tetap, dia tinggal mengontrak. Kami sama-sama pekerja keras. Kesulitan hidup sejak kecil menempa kami menjadi orang-orang yang tidak pernah menyerah untuk memperbaiki nasib. Walau hidup saling menopang sebagai saudara, kami tidak saling menyusahkan. Kami saling menghargai jalan hidup masing-masing. Kami sama-sama mencari rezeki atas berkahnya, bukan melulu banyaknya. Bila bicara banyak, sudah pasti gajiku jauh lebih besar dari hasil dagangnya. Tapi dari hidupnya, aku banyak melihat pelajaran. 1. Betapa Allah telah menakar rezeki masing-masing umatnya. Jumlah masuk dan keluarnya rezeki ditunjukkan setegas-tegasnya padaku telah diatur dengan pas takarannya. Tidak kurang, tidak lebih. Inilah faktanya. Ketika anak-anakku sakit, baru sembuh jika dibawa ke dokter spesialis. Anak-anaknya cukup dikasih obat warung, sembuh, dan lari-lari lagi. Ketika aku sibuk menghabiskan uang berkonsultasi gizi untuk memacu nafsu makan anak-anakku yang sulit makan, anak-anaknya lahap-lahap saja tanpa pilih-pilih menu, tanpa harus dijejali vitamin. Semua sudah diatur. Rezeki sedikit, butuh keluarnya sedikit. Rezeki banyak, butuh keluarnya juga banyak. 2. Sesulit-sulitnya hidup manusia, Allah telah menjanjikan kecukupan atas rezekinya jika berusaha, tapi bukan kecukupan atas gaya hidupnya. Faktanya, ketika dia butuh kendaraan untuk belanja ke pasar, dari hasil dagangnya terbeli sebuah motor. Sudah tidak neko-neko lagi. Cukup. Ketika aku sudah terbeli motor untuk kantor, ingin mobil. Terbeli 1 mobil, butuh 2 mobil. Ada uang lagi, ingin aksesorisnya, ingin dan ingin lagi, lanjut dan lanjut lagi bila tidak dikendalikan. Lantas di mana letak cukupnya? Kaya itu tentang cukup. Tidak ada korelasi sama sekali dengan jumlah. Tidak ada. 3. Manusia dilarang berburuk sangka tentang nasib seseorang, apapun kondisi kasat matanya. Awalnya kupikir adalah mustahil dengan keadaan hidup dan usahanya, adikku itu akan membeli rumah, minimal tanah. Namun faktanya, ketika seseorang hidup dekat dengan masjid, Allah akan lebih dekat dengannya. Bahkan sangat rapat sekali. Tanpa dinana dan diduga, seorang hamba Allah menghadiahi suami saudaraku itu sebidang tanah lengkap dengan sertifikatnya, tanpa syarat, tanpa hutang. Aku menitikkan air mata dan tertunduk malu karenanya.
Tuhan, aku salah duga. Bahkan ketika warung jualannya terpaksa harus pindah karena tidak disewakan lagi oleh pemiliknya, lagi-lagi Allah mengirim hamba Allah yang sudi meminjamkan sebidang tanah di sisi jalan besar kepada adikku itu untuk dibangun warung sederhana. Lihat, aku kehilangan banyak ladang-ladang amal lagi. Apa yang ditakutkan atas berkurangnya hartamu ketika semua hanya titipan untuk dibelanjakan? Apa yang disombongkan atas hartamu ketika banyak pula keinginan yang mengikutinya? Terima kasih adikku, hidupmu telah menamparku berkali-kali. Apa yang ditakutkan dari hilang ketika adanya berasal dari ketiadaan? Apa yang dikhawatirkan dari berkurang ketika apa yang didapat melebihi apa yang diharapkan?